Selamat datang pada materi bahasa dan komunikasi lintas budaya, pertukaran informasi melintasi batas. Mata kuliah wajib prodi pada semester 3 yang diampu oleh Dewi Puspa Arum dan Aal Indrajati, dosen Prodi Linguistik Indonesia, FISIP UPN Veteran Jawa Timur. Apa itu komunikasi lintas budaya? Komunikasi lintas budaya tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap konteks budaya yang lebih luas. Perbedaan dalam bahasa, gestur, nilai, dan pandangan di dunia dapat menjadi tantangan dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama, yaitu komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda. Kedua, melibatkan pertukaran informasi, ide, dan makna. Dan yang terakhir tentunya dipengaruhi oleh nilai-nilai norma dan kebiasaan yang berbeda-beda. Lalu terdapat proses komunikasi sebagai pertukaran informasi. Tentunya yang pertama terdapat pengirim, lalu yang kedua pesan, ketiga pengkodean, yang keempat saluran, yang kelima penerima, yang keenam penguraian, dan yang terakhir tentunya umpan balik sebagai respon dari penerima. Lalu terdapat komponen bahasa. Bahasa bukan hanya sekedar kumpulan kata, tetapi juga sistem yang kompleks dan memungkinkan kita untuk berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Terdapat beberapa komponen bahasa. Yang pertama fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna tata bahasa, morfologi dan sintaksis, pragmatis yaitu penggunaan bahasa dalam konteks sosial, dan yang terakhir adalah ortografi atau cara menulis suatu bahasa. Lalu terdapat budaya membentuk bahasa. Bahasa tidak ada dalam ruang hampa, tetapi tertanam dalam konteks budaya. Budaya membentuk cara kita berpikir dan berbicara, dan bahasa yang kita gunakan mencerminkan nilai-nilai dan pandangan dunia kita. Bahasa sebagai penanda identitas budaya. Bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas budaya. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan asal-usul, afiliasi kelompok, dan nilai-nilai yang kita anut. Bahasa sebagai jembatan dan tembok. Bahasa dapat menjadi jembatan yang menghubungkan orang-orang dari berbagai budaya, tetapi juga dapat menjadi tembok yang memisahkan. Miskomunikasi yang disebabkan oleh perbedaan bahasa dapat menghambat pemahaman dan kerjasama. Lalu tantangan utama dalam komunikasi lintas budaya. Selain perbedaan bahasa, ada banyak faktor lain yang dapat menghambat komunikasi lintas budaya. Memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk membangun hubungan yang efektif. Agar teman-teman lebih memahami, silakan kerjakan tugas pada pertemuan pertama ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan terima kasih. Selamat menjelajah Indonesia dan dunia, dan sampai berjumpa pada materi berikutnya.